menampilkan role play yang berjudul Kekeliruan Pelaporan Rekam Medis. Saya, Yohanes Fendriana Ardu, berperan sebagai moderator. Saya, Muhammad Fadel, berperan sebagai tim mutu. Saya, Tio Duniawan, berperan sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis. Saya, Siti Hajar, berperan sebagai Direktur Rumah Sakit. Saya, Ririn, saya berperan sebagai dokter penanggung jawab pasien. Saya, Nur Istiqomah, berperan sebagai petugas IT. Saya, Nur Fitri Hidayah, berperan sebagai petugas rekam medis. Saya, Siti Yusri, berperan sebagai perawat ruangan. Terima kasih. Saya mau Tio. Rumah sakit adalah tempat di mana keselamatan pasien dan mutu pelayanan menjadi prioritas utama. Salah satu fondasi penting dalam pelayanan kesehatan adalah rekam medis yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Namun, bagaimana jika terjadi kekeliruan dalam pelaporan rekam medis? Inilah kisah tentang sebuah kesalahan tanggung jawab dan upaya perbaikan bersama. Scene pertama, temuan masalah. Monitoring awal. Cerita ini dimulai dari kegiatan monitoring rutin yang dilakukan oleh tim mutu dan keselamatan pasien. Monitoring bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar. Dari sinilah sebuah masalah mulai terungkap. Ketidaksesuaian data laporan rekam medis ditemukan. Kesalahan perkodean diagnosa menyebabkan laporan morbiditas menjadi tidak akurat. Sebuah kesalahan kecil yang ternyata berdampak besar pada pelaporan rumah sakit. Mari kita saksikan. Selamat pagi. Saya ingin menyampaikan hasil monitoring rekam medis bulan ini, yang dimana adanya ketidaksesuaian antara jumlah kasus perawat inap dengan laporan rekapitulasi 4A. Ketidaksesuaian seperti apa itu? Di sini ada beberapa selisih data diagnosa. Pertama, ada beberapa kasus DBD dicatat sebagai gastritis, sehingga laporan morbiditasnya ini menjadi tidak akurat. Maka kemungkinan terjadi kesalahan morfodean XB10 karena resolusinya belum lengkap. Ini cukup serius karena berdampak pada laporan ke dinas kesehatan. Selanjutnya, scene yang kedua, laporan ke pemimpinan. Masalah yang ditemukan tidak dibiarkan begitu saja. Kepala instalasi rekam medis segera melaporkan temuan ini kepada pimpinan rumah sakit. Langkah ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam sebuah organisasi. Direktur rumah sakit menyadari bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pihak agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Direktur, kami menemukan adanya kekeliruan pada pelaporan karena berkas resume medisnya itu ada yang tidak lengkap dan juga ada kekeliruan pada CMRS. Baik, ini harus segera ditangani. Kita perlu perencanaan perbaikan agar tidak terulang. Kami menyarankan dibuatkan rencana tindak lanjut berbasis manajemen POAN. Baik, saya setuju. Mulai hari ini kita planning. Selanjutnya, scene yang ketiga yaitu planning. Pada tahap ini seluruh pihak duduk bersama untuk merumuskan tujuan dan sosialisasi. Perencanaan menjadi fondasi awal dalam perbaikan mutu. Tujuan utama ditetapkan meningkat keakuratan pelaporan rekam medis. Berbagai usulan muncul, mulai dari pelatihan petugas, perbaikan alur kerja, hingga optimalisasi sistem informasi rumah sakit. Perencanaan yang baik tidak hanya fokus pada masalah, tetapi juga pada pencegahan di masa depan. Kita mulai dari tahap planning. Apa tujuan utama kita? Nah, untuk tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan keakuratan pelaporan dan mencegah terjadinya kesalahan kode diagnosa. Kami juga mengusulkan pelatihan ulang pengkodean XB10. Dari sisi sistem, perlu validasi otomatis agar diagnosa dan kode tidak bisa disimpan jika tidak sesuai. Baik, jadi rencana kita yaitu yang pertama, pelatihan petugas. Yang kedua, perbaikan alur rekam medis. Dan yang ketiga, optimalisasi CMRS. Selanjutnya, scene yang keempat yaitu organizing. Setelah rencana disusun, langkah berikutnya adalah organizing. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas agar setiap orang memahami peran penting masing-masing.
Petugas rekam medis bertanggung jawab pada pengkodean dan pelaporan. Dokter dan perawat memastikan kelengkapan resume medis. Staf IT memperbaiki sistem. Semua bekerja dalam satu tujuan yang sama. Pengorganisasian yang jelas mencegah tumpang tindih tugas dan meningkatkan efektivitas kerja tim. Oke, baik. Untuk organisasi saya akan membagi tugas. Untuk rekam medis, kamu fokus kepada diagnosa dan tindakan ya. Siap, kami juga akan membuat checklist kelengkapan dokumen. Oke. Nah, untuk dokter dan perawat, kamu harus bertanggung jawab atas kelengkapan resume medis. Kami akan memastikan diagnosanya itu tepat dan jelas. Kami siap membantu mengingatkan dokter sebelum pasien pulang. Saya bertugas memperbaiki sistem dan membuat notifikasi otomatis. Oke, baik. Direktur. Scene yang kelima yaitu action. Rencana yang baik tidak akan berarti tanpa tindakan nyata. Pada tahapan action, seluruh tim mulai menjalankan peran masing-masing sesuai dengan SOP baru. Dokumen diperiksa ulang, resume medis dilengkapi, sistem diperbaiki, dan komunikasi antar unit berjalan lebih aktif. Setiap langkah kecil menjadi bagian dari perbaikan besar. Disinilah komitmen dan kerjasama diuji dalam praktiknya. Permisi dok, ini dokumentasi ini belum lengkap. Tolong bawa ke ruangan untuk dilengkapi. Baik, saya lengkapi diagnosa utama dan sebenarnya. Dok, sistem sudah diperbarui. Sekarang kode ICD tidak bisa disimpan jika tidak sesuai. Kami cek ulang dulu berkasnya sebelum dipulangkan ke instalasi rekam medis. Bagus. Sesuaikan semuanya berjalan dengan SOP baru. Baik. Baik, scene selanjutnya yaitu scene 6, monitoring. Setelah pelaksanaan berjalan, monitoring kembali dilakukan. Monitoring bertujuan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar-benar efektif. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan kesalahan pelaporan ini. Ini membuktikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan yang baik jika diawasi dengan benar akan menghasilkan perubahan positif. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana untuk hasil monitoring? Hasil monitoring untuk sekarang itu menunjukkan kesalahan pelaporan sebesar 80%. Sistem kerja yang baru cukup efektif ya. Jadi Pak, untuk checklistnya itu sangat mengurangi kelalaian. Sistem validasi juga berjalan dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya scene yang ketujuh yaitu evaluation. Pada tahap akhir, evaluasi dilakukan untuk menilai keseluruhan proses. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai hasil tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bersama. Kesimpulan yang diambil, perbaikan yang dilakukan efektif namun tetap memerlukan evaluasi berkala. Rekam medis yang bermutu adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya satu tetapi seluruh profesi. Perbaikannya berjalan dengan baik, tapi perlu evaluasi berkala tiap bulan agar kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Betul. Terus saya juga mengusulkan agar SOP ini dijadikan prosedur tetap. Kami juga menyadari bahwa peran dokter itu penting dalam rekam medis. Terima kasih. Jadi, dari kisah ini kita belajar bahwa kekeliruan pelaporan rekam medis bukanlah akhir dari segala, melainkan awal untuk berbenah. Dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, tindakan yang nyata, monitoring yang rutin, dan evaluasi yang berkelanjutan, mutu rekam medis dapat ditingkatkan. Jadi, dari video role play ini kami mengambil pesan moral yaitu rekam medis yang akurat adalah cerminan profesionalisme dan kerjasama tim. Mutu pelayanan kesehatan tidak datang dari satu orang, tetapi dari kolaborasi seluruh tenaga kesehatan. Sekian dari kami. Kami dari kelompok 1. Yang akurat, lengkap, dan tepat. Iya, besok.